Ikan ini terkenal lezat dan kaya gizi. Teman-teman di rumah pasti suka kan? Ikan sebanyak ini memang tidak jatuh dari langit seperti hujan, melainkan hasil pancingan paman-paman nelayan yang lagi duduk-duduk di anjungan kapal sana. Duduk-duduk saja kok bisa menghasilkan tangkapan ikan? Eits, jangan salah teman, ini bukan sembarangan duduk. Ini adalah salah satu jurus rahasia paman-paman nelayan. Teknik ini punya nama keren, Pull and Line. Yap, cara menangkap ikannya dengan cara dipancing memakai bilah joran dan tali pancing, bukan dengan jaring. Cara ini juga dikenal dengan nama HUHT. Ngomong-ngomong, kalian tahan banting juga ya sob? Tuh lihat, sudah terlempar ke udara dan terjatuh setinggi itu, kalian masih hidup. Sebagai ikan pelagis, mereka harus terus berenang untuk terus menjaga aliran darahnya teman. Kalau sampai berhenti berenang, maka mereka bisa mati. Itulah yang membuat otot tubuhnya kuat dan dagingnya padat berisi. Tuh, ekornya terus bergerak seperti kipas. Makanya di dalam air dia bisa melesat seperti torpedo teman. Wush! Cara pancing ini memang tidak sesederhana itu. Butuh kerjasama semua anggota nelayan di dalam kapal ini. Ada yang bertugas melemparkan umpan ikan ke arah permukaan air. Biasanya umpan yang dipakai adalah jenis ikan tembang atau juga ikan selar. Kemudian ada yang bertugas menyemprotkan air ke permukaan air. Nah, tirai air yang jatuh ini akan membuat seolah-olah ada banyak ikan umpan yang ditaburkan paman nelayan. Dan air yang disemprotkan ini akan menyamarkan antara umpan ikan betulan dengan umpan buatan yang sudah ada mata kailnya. Umpan buatan yang dipakai terdiri dari bulu ayam atau serpihan tali yang dibentuk menyerupai ikan. Dijamin ikan cakalang si target sasaran akan tertipu. Tuh lihat, ikan-ikannya banyak yang tertangkap. Cara seperti ini terbukti jitu. Sekali memancing bisa ratusan, bahkan ribuan kilogram ikan yang bisa ditangkap. Teman-teman pasti heran, kok bisa ikannya sebanyak itu? Bahkan seringkali paman nelayan sekali menjaring bisa dapat ratusan ekor ikan cakalang loh. Itu karena sepupu dekat ikan tuna ini termasuk ikan schooling alias suka bergerombol. Bahkan dalam satu kawanan yang sangat besar terdapat 50.000 ekor cakalang loh. Bayangkan saja teman, cakalang dewasa yang berusia 1 tahun mampu menghasilkan 2 juta telur dalam setahun. Dengan rentang hidup hingga 12 tahun, sepasang cakalang mampu menghasilkan total 24 juta anakan. Kalau semua dikasih nama satu-satu, papa mama kamu pusing nyari namanya sih sob. Oh iya, si ikan cakalang ini kalau dilihat-lihat mirip sama sobat otan yang di air tawar. Itu loh, ikan yang gak punya sisik juga, si patin. Sob, kamu di mana sob? Nongol dong. Ikan patin makan roti. Otan gak lagi pantun. Itu lihat ada yang membuang limbah roti untuk jadi pakan ikan patin. Tidak. Siapa yang berani melakukan ini semua? Gerak-gerik anak muda ini mulai meresahkan teman. Ayo kita pantau. Nah lo, ketahuan kan? Ini dia pelaku buang sampah sembarangan. Hei kalian, hentikan! Tapi kenapa respon sobat otan pada kesenangan ya? Waduh, sampai rebutan segala lagi. Astaga! Ternyata ini bukan aksi oknum buang sampah sembarangan toh. Maaf ya kakak-kakak, otan jadi malu. Wah, ternyata otan datang tepat di jam ngemil para ikan patin teman. Dan cemilannya bisa bikin ikan patin rebutan sama manusia juga, yaitu roti. Ada-ada aja kamu sob. Eits,
roti akhir sih, mending buat kamu aja deh Sob. Ternyata salah satu pemanfaatan roti yang sudah tidak layak konsumsi ini masih bisa diberikan untuk pakan ikan loh. Sebab roti akhir tetap mengandung protein nabati. Umumnya semua ikan pasti memerlukan protein untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ikan patin dapat manfaatnya, lingkungan juga terhindar dari limbah rumah tangga. Hayo, siapa yang masih nggak doyan makan ikan patin? Siap-siap otan tenggelamkan ya. Tahukah teman, jika ikan patin atau pangasius termasuk sumber protein hewani yang memiliki segudang nutrisi dengan harga ekonomis? Catat ya Bu Ibu, ikan patin itu mengandung asam lemak omega 3 dan 6 yang melimpah. Vitamin, nggak usah khawatir. Dalam ikan patin terkandung vitamin A, B, D, dan E, serta tinggi kalsium. Wah, paket combo nih. Maka dari itu, ikan patin ramai untuk dibudidaya. Kelompok ikan berkumis ini hidup di air tawar, teman. Nah, tahu nggak sih, selain punya dua pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba, ikan patin punya senjata tersembunyi. Coba perhatikan baik-baik ya sepasang sirip dada yang terletak di dekat area mata. Sirip ini tersusun dari jari-jari lunak berjumlah 12 sampai 13 ruas dan satu jari-jari keras. Nah, ruas yang keras inilah dapat berubah menjadi senjata yang disebut dengan patil. Hal inilah yang selalu dihindari para peternak jika panen ikan patin. Sebab jika patil terkena kulit, dapat menimbulkan rasa sakit nyeri atau pusing, bahkan bisa menjadi demam. Kalau nggak percaya, Kak Titi akan buktikan buat teman di rumah deh tajamnya patil ikan tidak bersisik ini. Meletus balon hijau, dor! Nah kan, gerakan tidak sengaja dari patin berhasil meletuskan balon loh. Ini disebabkan karena tajamnya patil yang menyenggol balon. Ampun Sob, mulai sekarang Otan gak berani deh nyenggol-nyenggol kamu. Wah, kalau dilihat dari atribut kakak-kakak ini, sepertinya sebentar lagi kita akan panen patin, teman. Asik! Cara panen ikan patin memang sama dengan ikan pada umumnya, yaitu menggunakan jaring besar. Tapi yang bikin wah, panen kali ini dibantu sama Kak Titi cantik. Dijamin banyak ikan yang mau ngumpul deh. Loh. Om kameramen mau ikut nyemplung juga nih. Wah, Otan salut sama effort para kameramen Otan yang mau terjun ke lapangan dalam segala kondisi. Tapi ini ikut nyebur ke kolam patin biar ambil gambar yang kece atau mau deket-deket sama Kak Titi nih? Kita lanjut panen ya. Jaring sudah siap terbentang. Waktunya menyisir kolam ke sisi seberang. Teman, ternyata di peternakan ini kegiatan panen ikan patin dilakukan setiap hari. Dan satu harinya bisa menghasilkan panen sebanyak 200 kg. Mantap betul! Oke, waktunya kita angkat bareng-bareng ya. Woohoo! Patinnya masih seger-seger. Nah, selain kaya nutrisi, salah satu tujuan ikan patin dibudidaya karena tekniknya cukup mudah. Dalam waktu 3 atau 4 bulan, ikan patin sudah siap dipanen. Namun, jika ingin bobot sekitar 700 gram per ekor, maka patin siap dipanen pada umur 6 bulan. Masih kurang banyak nih. Ayo Kak Titi, lebih semangat lagi dong. Aduh, gawat. Sepertinya yang tadi kita khawatirkan terjadi. Segera angkat ke atas, teman.
Betul saja, kakak ini kena patil ikan patin. Lebih baik kita selesaikan panen patin sampai di sini dulu ya teman. Jika terasa sangat nyeri, segera konsumsi obat pereda nyeri ya.